Oke. Selamat siang, sahabat Primaya Hospital Bekasi Timur. Bahagia sekali kembali kami mengajak sahabat untuk berjumpa kembali dalam webinar online ini dengan narasumber kami yang pasti dengan membawakan tema yang lebih menarik. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kesehatan Nasional Indonesia, ya, Hari Kesehatan Nasional ini kita ingin mengajak para sahabat untuk bersama-sama mengikuti informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Adri. Nah, Dr. Adri ini siapa? Kita pasti akan perkenalkan berikutnya. Nah, untuk ini sebelumnya izinkan saya, Maria, ingin mengajak para sahabat untuk sedikit mengenal terkait tentang Primaya Hospital Bekasi Timur. Dan Primaya Hospital Bekasi Timur, kami ingin mengajak sahabat untuk jangan takut berobat di Primaya Hospital Bekasi Timur. Karena kami memberikan layanan-layanan yang benar-benar ingin membuat seluruh para sahabat benar terlayani seluruh pelayanan kesehatannya dengan baik. Dan di sini kami memang dari Primaya Hospital Bekasi Timur mempunyai beberapa story ya, dan di sini sangat menarik sekali dari Primaya itu sendiri. Awalnya adalah sebagai rumah sakit awal bros ya, pertama kali di tanggal 29 Agustus 1998. Dikenal sebagai Rumah Sakit Awal Bros. Kali ini diresmikan dan di Pekanbaru yang dikelola oleh keluarga dari Insinyur Haji Arfan. Dan selanjutnya di tahun 2006 Bapak Haji Arfan Awaludin Mars ya bermitra dengan Prof. Dr. Yosusanto ya. Beliau mendirikan Rumah Sakit Awal Bros di Tangerang. Begitu juga akhirnya di tahun 2016 Rumah Sakit Awal Bros Group bermitra dengan PT Saratoga ya dalam pengembangan Rumah Sakit Awal Bros. Dan di tahun 2020 Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Tangerang, Bekasi, Jakarta, Makassar, dan Palangkaraya melakukan perubahan nama atau merek atau brandnya dengan menjadi Primaya Hospital. Untuk Primaya Hospital Bekasi Timur sendiri terletak di Jalan HM Joyo Martono, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dan bisa menghubungi di nomor 021 8267 9999. Dan layanan penunjang yang kami ingin sajikan dan kami ingin sediakan untuk para sahabat Primaya diantaranya vaksin meningitis atau haji, jadi nggak perlu repot-repot lagi nih harus jauh-jauh tempat lain untuk area Bekasi, bisa di Primaya Hospital Bekasi Timur. Dan kita juga memberikan layanan imunisasi anak dengan layanan drive-thru, jadi tidak perlu repot-repot datang naik ke poli gitu, jadi cukup hanya membuat janji terus kita bisa drive-thru ya, jadi di mobil pun bisa dilayani. Dan di sini kita juga melayani terapi dan pengobatan stroke. Setelah itu juga ada fisioterapi, kamar operasi dengan tekanan negatif, IMC dan HCU dengan layanan khusus. Dan kita juga penunjang terkait tentang laborat, pelayanan ICCU, medical check up ya, dan pelayanan ICU Nicu-Picu. Nah, kita juga punya itu untuk layanan penunjang. Dan tidak lupa juga, kami Primaya Hospital Bekasi Timur juga membuka pelayanan baru yang telah kita jalankan, yaitu Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center yang langsung dipegang oleh para dokter spesialis ortopedi kita. Di antaranya ada Dokter Dipa, ada Dokter Olaf Prori, dan Dokter Evan. Selanjutnya lagi kita juga saat ini sudah membuka klinik tumbuh kembang anak. Di sini kita bisa memberikan layanan terkait terapi wicara, ya, terapi okupasi, terus nezen, sensori integrasi, fisioterapi anak, konsultasi spesialis anak dan rehabilitasi medisnya. Nah, untuk semua ini, informasi ini dapat sahabat peroleh dapat melalui di nomor kami, di nomor pendaftaran online di 0877 7566 6662
Sekali lagi saya ulang di 0877 75666662 atau di CSO kami di 0813 1097 2391. Sekali lagi saya ulang di 0813 1097 2391. Baik, kembali kita ingin mengajak para sahabat untuk mengikuti kegiatan webinar yang saat ini dengan tema Eating Rainbows. Wah, kayaknya seru ya, manfaat asupan warna-warni buah dan sayur untuk kesehatan kita. Dan tema ini sangat menarik, tentu saja akan disajikan langsung oleh narasumber yang hebat tentunya dengan Dr. Andri Kelvianto, MGC, ya, SGK, AIFOK, spesialis gizi klinis. Beliau saat ini praktek di Primaya Hospital Bekasi Timur di hari Senin pukul 9 sampai 13, hari Rabu pukul 9 sampai 14, hari Kamis dan Jumat pukul 9 sampai 14. Dan tidak berkepanjangan lagi, yuk kita colek Dr. Andri. Hai Dr. Andri, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Maria. Kak Maria ya. Pokoknya kalau di sini serunya kakak ya. Baik, Dok, kayaknya tema hari ini menarik sekali dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional ya Dok ya, terkait tentang manfaat sayuran dan buah yang warna-warni. Memang kalau warnanya lebih menarik, rasanya orang akan lebih pengen menikmati gitu ya Dok ya, sekiranya. Iya. Oke, tanpa berpanjangan lagi, monggo dokter silahkan apa yang ingin disajikan untuk para sahabat Primaya. Terima kasih. Oke, buat buat adminnya mungkin boleh screen sharingnya saya dinyalakan ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya. Saya Andri ya dari Gizi Klinik. Hari ini akan share sedikit nih terkait dengan Hari Kesehatan Nasional ya, bahwa ternyata kan Hari Kesehatan Nasional itu berkaitan sekali dengan usaha-usaha kita untuk makin sehat tuh gimana gitu kan. Nah, termasuk salah satunya asupan buah dan sayur nih gitu. Nah, ternyata asupan buah dan sayur itu sangat terkait intinya terhadap kebutuhan serat kita dan yang lainnya. Nah, tapi ternyata tahu nggak sih kalau nanti ada data-datanya bahwa kita tuh ternyata di Indonesia susah banget untuk mencukupi kebutuhan ini karena berbagai faktor. Nah, makanya biasanya di negara-negara luar gitu sering sekali sudah mulai mencanangkan dengan ide seperti ini, yaitu namanya eating the rainbow. Artinya kita makan buah dengan bentuk dalam warna yang berbagai macam karena ada banyak manfaatnya gitu. Diterjemahkannya ke arah banyak warna-warni gitu. Jadi dibilangnya eating the rainbow. Ya. Nah, misalnya pertama ini saya keluarkan data dulu. Ternyata buah dan sayur itu memang bermanfaat. Itu sudah banyak yang bilang, udah banyak yang tahu lah pasti gitu. Ternyata dia tuh sangat bagus untuk kesehatan dari berbagai aspek dan sangat bagus untuk dicukupi dan untuk sehari-hari kan begitu. Nah, terus kemudian untuk WHO atau Asosiasi dari Kesehatan Dunia itu meminta tuh untuk seenggaknya 400 gram sayur dan buah itu dalam sehari. Kalau buat anak-anak, itu anak-anak yang usia 5 tahun gitu ya, ada 1 sampai 5 tahun itu minimal 300 gram pada sehari. Nah, dan hal ini juga diikuti sama Kemenkes gitu, Kementerian Kesehatan kita, bahwa memberikan rekomendasi yang diterjemahkan dalam 4 sampai 5 porsi buah dan sayur dalam sehari gitu. Nah, mungkin kalau saya kasih gambaran ya, kalau punya gelas belimbing tuh, 1 gelas belimbing itu, nah kita isi sayur yang udah dimasak. Isi sayur udah dimasak tapi tanpa kuah gitu, ditiriskan dulu. Nah, 1 gelas belimbing itu isi penuh sayur itu adalah 1 porsi. Nah, jadi seenggaknya kalau kita mau sampai 4 porsi, 4 gelas itu tuh dalam sehari kita penuhinnya. Gitu, untuk cara ngitung secara sederhana berdasarkan Kemenkes. Nah, tapi walaupun udah direkomendasi seperti itu di mana-mana gitu dan sudah terbukti kesehatan ya, nyatanya nih kalau saya kasih lihat poster dari Kemenkes. Diajak tuh, ayo makan buah sayur. Ternyata dari hasil survei di antara populasi anak-anak umur lebih dari 5 tahun, bukan anak-anak aja dewasa gitu ya, di antara semua yang umur di atas 5 tahun,
cuman 5 orang dari 100 yang mengkonsumsi buah dan sayur dalam porsi yang cukup. Nah, percaya nggak tuh? Jadi cuman sekitar 5% yang mencukupi 400 gram sehari, anak-anak mencukupi 300 gram sehari, 95-nya kurang ternyata. Dan itu data dari terakhir dari tahun 2018 tuh, dari data riset kesehatan dasar 2018. Nah, dikatakan juga bahwa di situ di bawah ditulis ya porsi cukup adalah 5 porsi sehari gitu. Padahal dan juga dikatakan juga dari penelitian lanjutan dikatakan ternyata walaupun yang cukup itu pun variasinya kurang, buah dan sayurnya ya itu aja yang dimakan gitu, nggak bisa variasi ini itu gitu, nggak bisa. Jadi mungkin misalnya kalau makan bayam ya bayam aja terus, bayam bayam pakai jagung, bayam jagung terus tiap hari gitu untuk mencukupinya. Nah, itu sebenarnya kan dia penting sekali, jadi cuma sedikit. Nah, ini adalah data sebelumnya, data tahun 2014. Ya, survei konsumsi makanan individu tahun 2014. Nah, kita lihat tuh dari grafik. Kalau kurang berarti yang warnanya putih gading. Kalau yang cukup itu warnanya warna coklat. Kelihatan nggak kalau ternyata yang cukup cuman segitu. Cuman paling gede juga 3,5%. Yang lainnya nggak cukup dari semua umur sampai 97. Nah, jadi seluruh kalangan usia gitu, kalau dibagi pun seluruh kalangan usia kurang buah dan sayur. Kalau ditanya kenapa ya kok bisa gitu kan. Nah, berbagai alasannya biasanya umumnya nih, yang pertama kurang suka. Ya memang rasa dan buah dan sayur itu kita nggak bisa berbagai rasa ya, paling manis, pahit, apalagi asam jarang ya kan kecuali buah. Jadi biasanya satu jenis buah itu hanya memiliki satu jenis rasa. Jadi biasanya misalnya jagung manis, udah itu aja. Jeruk asam, udah itu aja gitu. Atau jeruk kadang-kadang manis, tapi udah gitu. Kita nggak bisa ada dimensi rasa yang banyak, satu ya. Sama yang kedua, mungkin orang juga merasa repot gitu ya, karena buah dan sayur itu kan harus beli gitu ya, dan makannya juga sampai 400 porsi itu banyak, misalnya gitu. Dan yang ketiga, mungkin penampilannya juga nggak menarik. Dia tidak menimbulkan bentuk yang bagus ketika dimasak, bentuknya juga tidak senikmat daging gitu ya, kalau kita lihat juga tidak seperti masakan kacang-kacang gitu. Dan juga yang keempat juga salah satunya itu mungkin dari baunya juga tuh. Ternyata bau, kan ada juga yang nggak suka sama baunya, bau sayuran langu gitu yang mentah gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ternyata kelima panca indera kita itu termasuk penciuman, penglihatan, perabaan, termasuk rasa dan bau dan mungkin pendengaran juga kadang-kadang akan memanipulasi kita untuk memikirkan bentuk pilihan makanan kita gitu sebenarnya. Sudah ada nih penelitian seperti ini. Nah, jadi inilah approach yang sebenarnya kita bisa yang negara-negara lain ataupun kita pun gitu bisa lakukan approach ini kepada kita ataupun ke keluarga gitu, misalnya pada anak, pada suami, pada istri gitu ya, untuk mencukupi, atau pada orang tua juga untuk mencukupi gimana cara kita minta mereka gitu ya, minta mereka untuk makan buah dan sayur. Nah, saya kasih contoh misalnya, kita itu kan dari selera makan itu bermula dari otak. Jadi kita kepikiran nih makanan, ada makanan enak, udah keluar ludahnya, kalau istilahnya ngeces gitu ya. Nah, itu udah merupakan sinyal yang bagus bahwa oh selera makan udah mulai naik. Nanti tiba-tiba kita nyampe di meja makan, ngelihat oh makanannya bentuknya bagus ya, mengkilat gitu, terus cantik, warna-warni, terus ada baunya keluar setelah masak, baunya enak. Terus udah gitu dirasa oh sesuai sama kita, rasanya berdimensi banyak gitu. Ada kerasa rasa ininya, rasa pahit, ada rasa asin, umaminya ada. Terus kemudian kita makan bareng nih sama orang gitu kan. Terus kita ngedenger orang lain kriuk-kriuk makan, terus keros-keros gitu. Nah, itu kan juga naik tuh selera makan. Oh, ternyata enak nih kayaknya krenyes-krenyes makanannya. Pendengaran juga lama-lama jadi pengen makan kita. Kemudian kita masukkan makanan ke mulut. Terus kita rasakan teksturnya, oh ada yang lembut, ada yang keras juga, ada yang crunchy. Nah kan, tekstur yang beda-beda itu juga akan membuat kita nggak bosan, satu ya. Jadi kita juga bisa merasakan berbagai jenis tekstur, jadi kita nggak bosan, makan juga jadi menarik. Nah itulah kenapa kita dibilang five senses ini affect food choices kita. Nah, jadi yang bisa kita tanamkan di sini untuk makan buah dan sayur berwarna-warni adalah kita modifikasi senses kita
supaya makanan sayur, buah dan sayur ini jadi tampak menarik dan meningkatkan selera makan dan kemauan kita makan itu. Nah, di sini yang saya tadi, salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah rainbow itu dari mata. Kita lihat fruit and vegetable warna-warni gitu ya, colorful, pasti akan meningkatkan penglihatan kita dalam kemauan kita untuk makan itu salah satunya. Nah, ini beberapa contoh nih keragaman buah dan sayur. Yang pertama saya lihat yang atas dulu. Kalau suruh milih kiri sama kanan, yang kiri itu ada kasih cabai sedikit dicampur sama wortel. Ya ini sebenarnya cuma buncis loh, sederhana gitu ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan cuma buncis aja, beres ditaruh di piring kok gitu. Ini yang sebelah kanan yang buncis doang itu tuh udah saya edit warnanya jadi lebih terang, lebih menarik gitu. Yang kiri itu saya nggak usah edit sama sekali waktu saya ngambilnya. Nah, kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya akan milih yang sebelah kiri. Kenapa gitu? Karena warnanya rame. Nanti kebayang, oh ternyata ada rasa wortelnya, nggak cuma buncis doang, bosen. Ya kan, kalau buncis doang bosan. Dari gitu, ada pedesnya dikit dari cabai. Warnanya juga 3 warna, menarik. Nah, mungkin wortel sama buncis itu teksturnya beda. Yang satu lebih lembut wortelnya. Buncis itu kan dimasak tetap kriuk-kriuk, itu beda. Nah, kebayang itunya. Nah, mungkin juga bau wortel itu akan meningkatkan kita bahwa oh baunya lebih enak nih gitu karena wortel. Belum lagi kalau kita masaknya dengan bawang putih juga gitu kan. Bawang putih juga, nanti ditambah juga dengan cabai. Cabai itu meningkatkan rasa bawang putih. Nah, tentunya kita kalau lihat dari contoh sederhana ini aja, kita udah bisa bilang bahwa yang sebelah kiri lebih menarik dengan cuma menambahkan itu aja gitu, cuma nambahin satu jenis sayur yang warnanya beda, ditambahin mungkin kita pikirkan teksturnya beda gitu kan, ditambahin beberapa bumbu seperti cabai-cabai tadi, ditambah bawang putih kan pasti lebih menarik ke sebelah kanan. Mudah-mudahan sih kalau kita tambahkan seperti itu lebih mau nih orang makan gitu ya di keluarga. Terus yang kedua juga untuk masalah tadi tekstur. Nah, kalau kita lihat di bawah ini, itu sebenarnya kan salad dari masakan luar negeri lah kita bilang ya. Kita jarang banget di Indonesia mungkin pakai yang campuran seperti ini. Kalau di Indonesia pun mungkin gado-gado nih kalau kita pakai kayak gini. Tapi coba lihat itu warnanya warna-warni. Ini lebih warna-warni daripada yang di atas. Ada warna ungunya, ada warna hijau, warna kuning, oranye, ada merah ya. Ada warna ungu gelap tuh hampir hitam. Nah, itu kan bahannya beda-beda ya. Misalnya sebelah itu ada kentangnya, sebelah kanan atas kentang, tengah avocado atau alpukat. Yang kanan banget itu yang ungu itu kol ungu, ada wortelnya, ada buah bit, ada brokoli. Nah, itu kan kalau kita bilang dalam satu menu itu tuh satu mangkok itu ada 4 tekstur, ada yang lunak ya. Dari kentang itu kan lunak. Ada yang crunchy dari kol ungu, mungkin dari brokoli. Ada yang leafy, ya dari kol ungu juga bisa leafy. Kalau kita ada daun sayur-sayuran hijau tuh seperti kita tambahkan lagi mungkin bayam gitu, kita bisa tambahkan tekstur leafy di situ. Atau lunak juga kita dari avocado tadi ya, itu kan lunak juga tuh ya. Atau yang juicy, berair, bisa kita tambahkan misalnya tomat cherry atau tomat-tomatan gitu yang berair, yang airnya cukup banyak. Nah, saya rasa kalau ditambah seperti ini nih, 4 tekstur seperti ini ada dalam satu makanan gitu kita pikirkan, atau nggak mesti dalam satu salad gini, bisa dibagi 2, misalnya masak ini dan masak ini sayurnya 2 sayur gitu. Ada sup, ada juga tumisan, tapi beda-beda teksturnya. Tekstur dan rasa beragam itu menurut saya bikin makan juga jadi nggak bosan gitu ya. Jadi kita nggak itu aja makannya, jadi kemauan kita jadi kurang untuk makan. Dengan mengkombinasikan tekstur seperti ini juga yang kita terjemahkan juga bahwa ternyata tekstur itu bisa dicapai kalau makanannya warnanya macam-macam gitu kan. Jadi ya kan dari kentangnya juga kuning, dari avocado itu hijau, itu udah warna naturalnya begitu tapi teksturnya beda misalnya gitu. Nah, tekstur dan ini juga penambahan warna di satu bahan di satu masakan ini juga akan menambah rasa. Avocado sama kentang rasanya beda. Kol ungu sama brokoli rasanya mungkin beda. Wortel lebih manis dibanding brokoli, misalkan seperti itu. Ada juga buah bit dan yang lainnya. Rasa yang beragam ini juga bikin nggak bosen, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kan kita kalau dengan menggabungkan seperti ini nih, eating the rainbow seperti ini tuh bisa meningkatkan keinginan kita untuk makan buah dan sayur. Tapi nggak cuma itu. Kenapa sih kita tuh pilihnya ya naikin aja teksturnya dok gitu, pilih yang sayur warnanya beda-beda. Oh kenapa gitu? Enggak, karena nah dibaca tuh yang ketiga, karena zat pada pangan nabati itu ya daripada pangan nabati yang warna-warni itu punya zat kita bilang zat itu adalah zat phytochemical ya, kita bilang phytochemical, phyto dari sayuran nabati ya,
chemical itu adalah kimia. Jadi zat kimia yang khusus ada pada pangan nabati, termasuk sayur-sayuran. Yang ternyata diteliti itu ada manfaatnya itu buat kesehatan, yang dinamakan ternyata phytonutrien, itu istilahnya. Nah, kenapa sih dibilang phytonutrien gitu? Kenapa bukan dibilang nutrisi aja? Karena sebenarnya kalau kita golongkan gitu ya, nutrisi ini tuh bukan nutrisi yang sebenarnya benar-benar esensial gitu diperlukan untuk tubuh kita. Jadi seperti protein, karbohidrat itu kan esensial ya perlu buat kita gitu. Tapi ini tuh sebenarnya kalau kita nggak makan nggak merugikan. Tapi kalau kita makan ada manfaat kesehatan lebihnya yang bisa kita dapat gitu. Dan itu benar-benar berguna untuk pencegahan penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, yang jangka panjang. Apa sih penyakit kronis itu? Misalnya untuk pencegahan kanker, untuk pencegahan diabetes, pencegahan kegemukan, untuk pencegahan gangguan-gangguan penyakit mata juga bisa, untuk antibakteri. Nah, juga salah satunya juga untuk pencegahan penyakit hipertensi dan stroke. Nah, itu tuh penyakit-penyakit jangka panjang yang terkait kekurangan nutrisi seperti ini gitu yang bisa kita hindari dengan mencukupi jangan kalau kita makan yang diperkaya dengan nutrisi seperti ini yang bisa kita dapat di sayur dan buah yang warna-warni gitu. Nah, kalau gitu dok, kita makan aja satu jenis gitu kan, misalnya kayak satu warna satu pada ini gitu, ya udah itu aja terus. Nah, nggak bisa juga. Jadi gini, lima warna itu kerjanya sinergis. Nah, karena kenapa gitu? Karena penyerapan di badan kalau kita makan, misalnya kita cuma makan warna orange misalnya gitu. Nah, penyerapan fitonutrien itu paling cuma 10-15% keserapnya. Jadi kita nggak bisa dapat manfaat itu secara jangka banyak gitu. Kita makan 2 kilo paling keserapnya berapa doang. Dan ada batas maksimal penyerapannya dalam sehari. Makanya kita harus maksimalkan penyerapan itu dengan berbagai bahan sayur dan buah gitu. Jadi nggak cuma satu, tapi harus banyak. Kenapa gitu? Karena satu-satu itu kerjanya sinergis dan punya lokasi yang beda-beda untuk kesehatan kita gitu ya. Jadi kombinasi seperti itu akan sangat menguntungkan buat kita. Nah, inilah sebenarnya yang berhubungan dengan 5 warna. Nah, kalau kita lihat, saya kasih contoh buah warna merah. Ini kan saya ada 5 ya, buah merah, buah oranye kuning, warna hijau, sayuran hijau, yang buah sayur warna biru atau ungu, dan juga warna putih dan coklat. Nah, saya kasih yang sederhana dulu. Misalnya warna merah, warna merah, warna oranye, sama warna biru atau ungu. Itu kalau kita lihat ada namanya lycopene, beta kritosantin, susah ya kalimatnya, dan antosianin gitu. Nah, 3 ini tuh sebenarnya cuman sesederhana dia adalah zat warna. Lycopene itu zat warna merah pada tomat atau bisa juga pada cabai-cabai gitu ya, pada cabai, atau beberapa juga ada pada pepaya, ada grapefruit gitu juga ada. Nah, orange itu adalah beta kritosantin tuh, yaitu itu senyawa seperti beta karoten, karotenoid yang membantu mewarnai buah itu jadi warna orange, membantu mewarnai wortel itu jadi warna orange gitu. Dan namanya beta kritosantin. Nah, biru atau ungu gitu, itu zat warnanya namanya antosianin yang mewarnai itu, yang ada banyak pada blueberry, blackberry, buah cherry, ataupun pada terong, kan warna ungu ya gitu. Nah, ternyata setelah diteliti, zat warna ini aja kalau kita makan itu kan nggak bisa kita buang zat warna itu kan. Kalau kita makan tomat pasti warna merahnya masuk. Nah, ternyata zat-zat seperti ini tuh ketika diteliti punya manfaat antioksidan yang sangat tinggi di badan. Manfaat antioksidan yang sangat tinggi di badan satu. Oh, iya. Nah, punya manfaat antioksidan yang sangat tinggi di badan gitu. Terus kemudian dia juga punya banyak sekali lokasi-lokasi yang sangat penting untuk pencegahan penyakit, misalnya seperti lycopene. Ternyata lycopene itu ada penelitiannya bahwa dia sangat bermanfaat untuk sebagai anti kanker, terutama anti kanker di prostat. Nah, misalnya seperti itu. Ataupun pada beta kritosantin, dia juga punya efek-efek yang baik untuk terutama untuk kanker-kanker yang di daerah payudara ataupun di daerah kolon, gitu, daerah kolon ataupun kanker paru ternyata. Selain dari efek antioksidan itu, gitu. Dan kadang-kadang juga dari efek antioksidan itu kita bisa dapat efek antiinflamasi. Nah, pada antosianin juga sama, itu juga ada efek antioksidan, antiinflamasinya juga, dan beberapa efek khusus antosianin itu, contohnya pada penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung gitu. Karena dia tuh punya
efek yang ada punya efek pada sel-sel yang berperan dalam proses arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu maksudnya jadi penyempitan pembuluh darah kanal kolesterol itu tuh. Nah, jadi dia tuh ada acting di situnya, dia tuh bisa mengurangi risiko di situ kalau kita makan dalam cara rutin dalam jangka panjang. Nah, tentunya kan kalau kita lihat dari 3 zat warna ini aja, dia tuh punya efek sinergis masing-masing. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Dan efek antioksidan yang makin kuat kalau digabungkan, karena dia kerjanya sinergis. Itulah sebabnya makanya kita tuh perlu makan makanan yang berwarna-warni. Gitu. Karena efek dari phytochemical, fitonutrien ini tuh nggak bisa satu jenis, karena dia kan banyak sekali. Karena dia kan penyerapannya terbatas, dan juga efeknya tuh punya spesifiknya gitu. Punya spesifiknya. Yang kedua juga kalau kita gabungkan ini juga kita punya manfaat dari rasa yang tadi, peningkatan dari selera makan dan yang lainnya sehingga kita lebih mau untuk makan itu. Ya kan selain itu juga pada sayur-sayuran hijau nih, misalnya sayuran hijau tuh yang saya khusus itu dia tuh punya sulforafan, indol juga. Nah, itu juga zat yang kurang lebih mirip seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia tuh punya manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi juga sama, dan juga punya manfaat juga untuk penyakit-penyakit pencegahan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya seperti pada indol. Indol itu adalah sangat tinggi untuk mencegah komplikasi dari penyakit diabetes, misalnya seperti itu. Di luar dari itu juga sayur-sayuran hijau ini juga tinggi akan vitamin-vitamin yang lain gitu ya. Sayur pada buah-buahan orange dan yellow itu juga sangat tinggi dari vitamin C-nya misalnya. Juga dan juga asam folat yang pada sayuran hijau kayak gitu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dengan menggabungkan kombinasi makanan ini. Nah, Dok, kalau sayur warna putih sama warna coklat, buah sayur apa sih gitu? Ya bawang putih, itu kan bawang putih itu juga sayuran termasuk sayuran yang berwarna putih kita bilang ya. Warnanya putih. Atau seperti onion, bawang bombay ya, itu juga masuk putih, bisa juga dibilang sebagai coklat. Atau misalnya seperti kembang kol, itu juga sayuran yang warnanya putih. Atau sawi putih ya, paling gampang. Itu juga sayuran yang sebagian besar warnanya putih sebelum ke daun yang warnanya lebih hijau. Gitu. Kenapa sayuran ini juga nggak kalah pentingnya gitu? Karena misalnya pada bawang putih, dia kan baunya kencang ya, baunya kencang banget. Nah, kalau saya lihat di bawah tuh, di itu ada yang namanya alisin. Nah, itu adalah ada zat fitochemical pada bawang putih yang membuat baunya itu jadi seperti itu. Gitu. Nah, alisin ini juga pada bawang putih itu telah diteliti, ternyata juga memang punya manfaat lebih kepada kalau kita konsumsi rutin dalam bentuk yang dalam jangka waktu lama, tapi dalam komposisi yang cukup dan tidak berlebihan. Gitu. Jadi jangan sampai kita berlebihan juga, karena tadi seperti tadi saya bilang penyerapannya juga sangat sedikit. Nah, penyerapannya ada batasnya. Nah, alisin ini juga paling umum adalah anti bakteri dan antivirus gitu. Tapi hanya bekerja secara lokal biasanya. Kalau dia sampai udah terserap di dalam badan, efeknya juga jatuhnya sama juga tuh untuk pencegahan penyakit, untuk antioksidan dan yang lainnya. Quercetin juga mungkin pada buah apel, pada onion gitu, pada bawang bombay itu juga banyak. Itu juga penting juga, quercetin itu juga mungkin ada beberapa yang udah pernah minum suplemen quercetin gitu ya. Nah, ini juga bisa kita dapat ternyata di makanan-makanan seperti itu. Gitu, terutama di sayur-sayur warnanya putih atau warna coklat. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau saya tadi jelaskan seperti ini, udah kebayang nih bahwa ternyata eating the rainbow itu manfaatnya sangat luas. Nggak cuma dari nafsu makan, tapi ada juga health benefit tambahan yang kita dapat dengan phytochemical yang kita gabungkan seperti ini. Gitu ya. Nah, tentunya juga tetap kita balik ke prinsip dasar. Makannya itu 4 sampai 5 porsi dalam sehari kalau bisa. Karena kita ada kebutuhan lain di luar ini juga gitu, di luar dari phytochemical, yaitu kebutuhan serat kita untuk kesehatan pencernaan. Ya, kebutuhan vitamin dan mineral yang kita cukupi bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur yang sebenarnya dengan mudah juga kita bisa dapatkan hanya dengan mengkonsumsi 4 sampai 5 porsi gitu. Apalagi ini kan lagi Hari Kesehatan Nasional. Kalau kita naikkan angka dari yang tadi yang ini, buah dan sayur kita bisa naik dari 5 dari hanya 5 dari 100. Mudah-mudahan tahun depan jadi 10 dari 100 bisa naik, makin banyak yang bisa makan sayur, manfaat untuk masyarakat Indonesia itu besar sekali gitu ya. Oke, jadi buah dan sayur itu sebenarnya adalah buah dan sayur itu kalau kita kombinasikan dengan berbagai warna, mudah-mudahan memiliki daya terima yang bagus
selera makan kita juga naik. Nah, tentunya juga manfaat maksimal yang tadi telah saya ceritakan itu dengan kombinasi warna atau eating the rainbow itu bisa punya manfaat yang sangat lebih. Gitu ya. Dan juga sangat disarankan untuk berbagi kebaikan kalau kita mencukupi buah dan sayur seperti itu dengan strategi yang seperti ini. Itu ya kurang lebih yang bisa saya jelaskan sih seperti itu. Mudah-mudahan berguna ya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Maria ya. Ke Kak Maria. Ternyata maaf, belum masih kemut. Baik, terima kasih Dokter Andri. Luar biasa sekali tadi informasi yang disampaikan. Ternyata penting sekali ya kita memperhatikan untuk terkait makanan dari warna-warnanya juga ya dok. Memang betul. 5 panca indera itu berperan penting terkait tentang asupan nutrisi. Jadi kita melihat dulu, terus ada link tertarik, terus begitu dicium juga baunya juga menggoda Iya. gitu ya, begitu masuk ke Benar. mulut rasanya udah bikin kayak tadi bilang ya, bikin ngeces ya, doi pengen yang lain ngelihat aja pengen, kalau orang di sekitar kita makan itu kayaknya makannya enak banget, jadi akhirnya Iya. temennya juga ikut pengen tertarik gitu ya dok ya. Dari bau, Baik. dari suaranya juga kan kriuk-kriuk. Iya, wah. Nah di sini sambil kita menunggu mungkin ada yang mau bertanya, Maria juga pengen nanya nih dok. Kalau terkait tadi makanan dengan warna-warna yang cerah, yang yang menarik tadi, pasti penting untuk dikonsumsi dan manfaatnya pun banyak ya dok. Nah, bagaimana cara supaya apakah ini juga termasuk dalam hal cara pengolahannya? Karena yang tadi dibilang kan warna-warna itu mempunyai manfaat baik nih ya di tubuh kita. Jadi kira-kira bagaimana dok untuk pengolahan? Apakah itu juga berpengaruh terkait akhirnya nutrisi yang kita makan berubah juga apa enggak ini dok? Oke, terima kasih Kak Maria ya. Iya benar juga tuh tadi tambahan dari Kak Maria adalah bahwa cara pengolahan mungkin akan mempengaruhi fitochemical yang terjadi gitu. Karena sebenarnya gini, dasarnya fitochemical itu akan dia adalah suatu kimia yang terlindung gitu di dinding dalam dari buah dan sayur itu gitu kan. Buah dan sayur itu kan keras ya. Nah, dia tuh terdiri dari ada dindingnya. Nah, di dalam dinding ini nih, dalam rongga yang di dalam dinding ini biasanya disitulah fitochemicalnya gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa jenis buah dan sayur untuk supaya fitochemicalnya itu bisa keluar, bisa dikonsumsi sama kita harus dipotong dulu misalnya gitu. Ada juga yang beberapa fitochemical itu ternyata rusak sama pemanasan misalnya gitu ya. Misalnya seperti pada indol-indol tadi tuh yang di sayuran hijau itu umumnya sih biasanya rusak pada pemanasan, tapi pemanasannya terlalu lama. Nah, disarankan juga sebenarnya untuk cara pengolahan untuk sayuran hijau itu misalnya setidaknya cuma cukup di steam ya, kita kukus 1-3 menit supaya warna hijaunya itu lebih kencang, klorofilnya lebih aktif, jadi lebih nyala tuh warna hijaunya, tapi tidak merusak tuh kadar-kadar fitochemical di situ. Itu termasuk juga dengan buah tomat ya, tadi yang di Kopen itu mungkin juga ternyata dia setelah dimasak itu lebih banyak rusaknya gitu ternyata. Jadi kalau bisa memang pemanasan itu agak sedikit mungkin hanya untuk keamanan pangan gitu kita bilang. Keamanan pangan maksudnya supaya tidak terkena bakteri, supaya bebas dari kuman. Asupannya juga dari yang misalnya wortel keras gitu, jadi lebih lembut. Nah, kurang lebih tujuannya seperti itu. Tapi untuk pemanasannya sangat lama sampai jadi bubur gitu sampai lembek, mungkin tidak disarankan karena selain merusak dari fitochemical itu mungkin vitamin-vitaminnya juga hilang, terutama vitamin C kalau kita panaskan. Oke, baik. Jadi memang betul para sahabat untuk diingatkan ya, cara pengolahan sayur, bahan sayuran itu jadi jangan terlalu sampai yang matang sekali gitu ya dok ya. Sampai mungkin berubah warna mungkin ya, itu yang dimaksud ya dok. Supaya warna-warna alami itu pun sebetulnya yang bermanfaat bagi tubuh kita juga penting ini ya diperhatikan bagi para pengolah makanan dalam keluarga. Iya nih. Ya termasuk dalam hal ini Maria nih suka masak sayur dan mengkonsumsi buah gitu ya. Dan ini jadi catatan penting para bunda dan para sahabat yang berperan sebagai penyaji makanan di rumah tangganya gitu ya dok ya. Baik. Dan ada titipan pertanyaan nih dok. Sebetulnya betul nggak sih kalau kita makan buah apel itu nggak boleh dikupas. Jadi nutrisinya ada di kulitnya itu juga
sebetulnya juga bermanfaat. Oh, Betul nggak sih dok? Kayak apel, pir, anggur gitu ya kadang-kadang. heeh. Betul nggak sih dok? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya memang kita secara umum gitu ya, dapat lebih banyak keuntungan kalau memang kita makan buah secara utuh, nomor satu ya. Maksudnya adalah yang pengolahannya seminimal mungkin, paling juga dipotong, misalnya gitu. Kalau sampai di jus, di blender itu kan bisa mengurangi dari kekayaan nutrisi di sana, gitu kan. Karena dia tuh semakin banyak terekspos udara, semakin banyak vitamin yang mungkin rusak karena udara itu, gitu misalnya. Nah, termasuk juga dengan kulit gitu. Kulit itu kan salah satu sumber serat yang bisa kita manfaatkan. Termasuk juga di misalnya apel. Apel itu kan warnanya merah ya kulitnya kadang-kadang, ya kan? Nah, dalamnya putih. Nah, itu tuh sebenarnya merahnya itu juga ada zat warnanya yang berguna buat kita gitu. Nah, kalau kita kupas itu ya kita kehilangan dari zat warna merah itu, kehilangan dari serat gitu seperti itu. Jadi kalau memang bisa kita makan, kita doyan gitu ya makan dengan kulitnya, termasuk apel, termasuk kadang-kadang pir gitu, ya termasuk kadang-kadang juga kentang pun misalnya kentang itu kalau memang kita bisa bersihkan kulitnya, kita bisa makan bareng kulitnya itu akan dapat tambahan serat yang sangat bagus dan memang disarankan gitu. Apalagi seratnya dari jenis serat yang tidak larut gitu kan. Oke, baik. Hmm. Nah, berarti untuk makan makanan buah ini termasuk tadi yang ditanyakan, buah apel, anggur, atau pir itu memang sebetulnya tidak dikupas menjadi lebih baik ya, Dok? Itu ya? Secara umum, cuma kan Secara umum. lebih baik atau tidak itu cuma dari segi kesehatan. Kalau dari segi selera, kalau tiba-tiba jadi nggak nafsu tapi dimaksain ya jangan. Yang penting doyan apa Yang enggak penting, gitu ya. yang penting jangan tersiksa gitu. Iya. Jadi kita ini bersama sedang mengkampanyekan, ayo makan buah dan sayur gitu ya dok ya. Oh, Karena betul. dari temuan tadi 5 dari 100 penduduk kita banyak yang lebih banyak tidak yang mengonsumsi sayur dan buah. Iya, cuma 5 yang Nah, cukup gitu. ya, 5 aja yang cukup dari 100, luar biasa loh itu. Iya, naiknya juga nggak Waduh, bagus kan. Nih, tadi saya kasih data 2014, data iya ya. 2018 dari 4 tahun naiknya dikit banget tuh. Iya. Nah, ini pengaruhnya yang paling jelas dari menu apa? Tidak tidak berminatnya mengkonsumsi buah dan sayur. Kira-kira pengaruhnya ke apa nih, Dok? Untuk tumbuh kembang kah? Untuk kesehatan apa secara khususnya dari mata sebagai seorang ahli gizi Oh, klinik nih? Kira-kira masalah apa yang paling sering timbul, Dok? sebenarnya sih kalau buah dan sayur itu kan kita pergunakan sebagai sumber pertama ya serat. Yang pertama ya serat larut tidak larut. Kedua vitamin dan mineral. Nah utamanya sebenarnya dua itu. Dan yang ketiga memang zat fungsional tambahan tadi tuh phytochemical itu. Gitu ya. Tapi memang itu adalah kita bilang ranahnya ranah ketiga gitu. Dia ada manfaatnya, tapi ini dua harus cukup dulu. Kalau memang ini nggak cukup, agak susah tuh kita manfaatkan itu. Nah, masalah-masalah yang timbul biasanya ya pasti yang pertama kurang serat, ya kurang serat. Nah, kurang serat itu efeknya kemana sih jatuhnya? Yang pertama pasti BAB kurang bagus antara konstipasi ya, jadi sembelit, susah BAB. Terus yang kedua juga umumnya serat itu adalah makanan bakteri baik kita bilang dalam usus kita. Kalau kita kurang seratnya dalam sehari, berarti kita nggak ngasih makan bakteri baik intinya gitu. Nah, umumnya pasti bakteri baik itu akan kelaparan, minta makan, tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, akhirnya kalah tuh sama populasi bakteri jahat yang di saluran cerna kita. Pada dasar nanti keluarnya macam-macam. Bisa jadi kesehatan ususnya menurun, imunitas yang terkait itu menurun gitu karena tidak ada bakteri baik yang mendukung kesehatan pencernaan kita, imunitas menurun. Yang ketiga juga risiko-risiko penyakit-penyakit di saluran cerna juga naik. Maksudnya apa? Misalnya kanker kolon. Kanker kolon itu sangat terikat dengan kesehatan secara lokal di daerah usus besar gitu ya. Yang memang kalau ternyata diteliti itu usus besar itu yang risiko tinggi kanker kolon adalah yang banyak sekali bakteri jahatnya gitu. Dan itu berkaitan dengan konsumsi serat-serat yang rendah gitu. Oke, jadi banyak pengaruhnya sekali ya terkait Banyak. kesehatan, bagaimana kita pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, baik sahabat Prima ya, kembali lagi Maria ingin mengingatkan, ayo bergabung dalam
seminar online ini terkait tentang Eating the Rainbow atau manfaat asupan warna-warni buah dan sayur oleh Dr. Andri. Ini beliau Dr. Andri Kelvianto, MGisi SPGK AIFOK, spesialis gizi klinis. Beliau praktek di Primaya Hospital Bekasi Timur setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, Dok, kira-kira ini ya dengan nama seperti ini dijelaskan nih Dok kepada sahabat Primaya nih. Dr. Andri Kelvianto MGisi SPGK AIFOK. Nah, apa sih Dok ini kira-kira di klinik dokter nih apa nih yang kira-kira bisa diberikan pelayanan kesehatan atau konsultasi apa saja yang bisa Dr. Andri terima di sini? Oke, tentunya sebenarnya sebagai gizi klinik ya kita bilang ya dari kata dasarnya gizi. Ya saya menangani masalah-masalah gizi gitu sebagai sebagai gitu. Jadi gizi itu sebenarnya udah mulai diakui gitu sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, kesehatan dasar manusia gitu. Karena itu adalah basic dari penyakit, basic dari kesehatan, dan basic dari yang lain. Dan juga ternyata itu akan mempengaruhi seumur hidup kita gitu, sepanjang hidup kita, mau kita masuk rumah sakit, dirawat jalan seperti di klinik di poli saya gitu ya, misalnya seperti itu juga pasti akan berkaitan, dan orang pasti menurut saya gitu sekarang pasti akan banyak penasaran, pengen nanya, pengen tahu gitu urusan itu. Dan termasuk juga untuk penyakit-penyakit yang dirawat inap gitu kan, ternyata penyakit rawat. Jadi karena kondisi nutrisi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi rawat inap kita. Juga kondisi rawat inap kita juga akan berpengaruh terhadap risiko kita mengalami gangguan nutrisi. Nah, makanya intervensi saya di situ akan mudah-mudahan akan sangat membantu pasien-pasien dirawat inap gitu. Termasuk juga pasien-pasien yang punya gizi yang menurut saya cenderung berlebih gitu ya. Ya, jadi ingin menurunkan ke arah yang lebih sehat seperti itu. Nah, nanti kita tuh atur tuh penghitungan kalorinya gimana, nutrisi yang baiknya gimana. Kemudian ada juga mungkin ada pengukuran dari massa lemak, massa otot juga ya. Massa lemaknya kelebihan kita kurangin, massa lemak ototnya kurang. Caranya gimana gitu kan? Caranya gimana? Kita naikin dari makanan proteinnya dicukupin, olahraganya diatur. Nah, makanya dari itu saya juga ambil juga salah satu sertifikasi tadi AIIFOK itu, ahli ilmu faal olahraga secara klinis. Jadi bisa memberikan mudah-mudahan gitu ya, bisa memberikan rekomendasi olahraga yang sesuai keadaan pasien masing-masing untuk target yang terukur gitu kita punya. Misalnya ototnya naikin, oh jadi olahraganya kayak gini. Nanti gini gitu, dan juga mudah-mudahan juga saya bisa kerjasama sama yang tadi sport medicine ya, sport dan orthopedic medicine yang kita punya itu supaya bisa diatur tuh kegiatan olahraganya apa nih yang cocok gerakannya untuk masing-masing gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, sahabat Primaya, jadi ini informasi tambahan bahwa Dr. Andri adalah dokter spesialis gizi klinik. Jadi di sini yang konsultasi tidak hanya yang sakit ya Dok ya, yang sehat ingin membuat lebih proporsional gitu ya, atau mau mengatur dietnya, atau membuat dietnya menjadi lebih fit atau lebih fresh, bisa berkonsultasi dengan Dr. Andri Kelvianto, gitu ya dokter ya. Dan beliau ada di Primaya Hospital Bekasi Timur, praktek pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 1, ada yang sampai jam 2 ya dok ya. Jam 2 siang rata-rata. Nah, iya. Nah, kira-kira para sahabat kita tunggu, mari berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk webinar yang terkait tentang tema manfaat asupan warna-warni buah dan sayur. Yang ternyata manfaat buah dan sayur luar biasa ya baiknya. Dan kira-kira dok, yang saat ini yang sudah berkonsultasi kebanyakan konsultasi tentang apa nih dok yang di Dokter Andri saat ini? Umumnya sih kebanyakan masih yang pasien-pasien yang masih menderita penyakit ya. Umumnya misalnya dia itu punya penyakit diabetes, kencing manis gitu, ditambah ada jantung, dan ketika kita periksa dari status gizi, oh ternyata memang kegemukan, misalnya gitu. Jadi target nutrisinya ya supaya misalnya kalau dia diabetes gula darahnya nggak tinggi, satu. Ya, untuk jantung supaya aktivitasnya lebih bagus, tenaganya kita atur supaya dia tuh jalan sebentar nggak capek, nggak sesek, dan juga supaya jadi nggak makin kurus karena penyakit jantungnya itu kan dia akan lebih sering berbaring gitu kan, nggak makin gendut, nggak makin kurus. Nah kalau misalkan memang kondisi gizinya itu berlebih gitu, ya sebagai risiko dari penyakit-penyakit ini ya kita atur makanannya, kita kurangin sesuai kondisinya. Misalnya seperti kalau diabetes, ya kita tidak menyarankan gula gitu ya.
Terus kemudian karbohidrat bukan kita hilangkan, bukan nasi itu nggak boleh makan, tapi kita batasin, kita cukupin kondisi karbohidratnya berapa kita hitung gitu. Yang ketiga juga kita cukupin sayur, misalnya gitu pada saat kita makan makanan besar gitu ya, karbohidrat, protein seperti itu, sayurnya bisa sampai 2 porsi misalnya gitu. Kenapa sih gitu? Karena dia tuh akan dia tuh akan mengatur penyerapan glukosa, mengatur penyerapan gula di saluran cerna supaya naiknya itu nggak terlalu tinggi kayak gini, bisa agak datar gitu kalau naik. Jadi target kita untuk gula darah seimbang itu nyampe itu pada pasien diabetes kayak gitu. Ditambah lagi nanti nggak, misalnya kontrol ulang dalam sebulan, oh berat badannya turun, kita sambil ukur lingkar perutnya nanti, oh ternyata lingkar perutnya juga membaik misalnya gitu. Nah jadi itu kita punya target-target nutrisi yang terukur gitu. Jadi kalau itu lebih bagus sepanjang kita follow up, sepanjang pasien datang kembali, kita follow up lebih bagus, pasti saya yakin health benefit-nya yang didapat dari pasien itu juga lebih besar gitu, dibanding hanya minum obat aja. Betul. Yang penting semangat dan niat kuat ya dok. Biasanya godaan itu banyak dok. Iya. Jadi kayak misalnya, aduh gorengan, kayak itu wajib ya, menu wajib. Baik, dan para sahabat Primaya Hospital Bekasi Timur, terima kasih untuk hari ini. Kami dari Primaya Hospital Bekasi Timur dengan Dr. Andri ingin menyudahi kegiatan webinar kali ini, dan sekali lagi pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah ya, karena diawali dengan warna-warni yang menarik, dan tidak lupa juga penting juga bagi para penyedia atau penyaji makanan untuk bisa menjaga agar makanan tadi tetap menjadi baik ya dok ya. Betul. Supaya olahannya juga harus lebih hati-hati. Dan kami juga mengajak para sahabat bila ingin berkonsultasi terkait tentang gizi klinis ya dengan dokter kami, Dr. Andri Kelvianto. Beliau praktek pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat mulai dari pukul 9 sampai dengan 14. Baik, bagi sahabat Primaya, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kurangnya. Dan Dr. Andri, terima kasih banyak. Luar biasa informasinya buat kita semua. Dan bagi para sahabat, bila ada pertanyaan bisa diisi di chat ya, di komen YouTube kita. Dan atau misalnya sahabat juga jangan lupa di like dan di subscribe di YouTube Primaya kami. Selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih, kami selalu hadir untuk Anda. Dadah. Terima kasih dokter. Ya.